Sorry ya. Don't touch. Shilling kan? Shilling. Don't touch. Orang letak dalam poket. Coin, my money. Dia letak- My money. Don't letak kat sini. Ini apa ni? Kain meja aku ni. Ini handmade. Ala TV tahun 70-an. This is handmade. Handmade. Ini kain buruk letak kat mesin basuh ini. Dia pakai Boleh kau. Bukan cakap dia orang dia hias lasir macam-macam kan. Orang tak datang raya. So dia plus lah kita bawa kat sini. Nak bagi orang tengok lasir dia cantik. Ini apa ni? Tika. Kekuang. Tak apa je Mariam. Ni yang tali pinggang pengakap kau pakai sekali malam. Oke viewers, bertemu lagi kita di channel saya Selvin Junior. Dan dalam video yang pertama kamu nampak dalam video saya pada kali ini guys. Sebenarnya guys, orang ini sebenarnya bukanlah seorang yang artis, bukanlah artis guys. Oke, kebanyakan viewers di luar sana mungkin ada yang kenal dan ada yang tidak kenal sama dia ini. Dorang lebih dikenali di YouTube sebagai nama dorang tuh Durian Kimchi. Nama sebenar dia Raizal Ibrahim dan dia telah berkawin dengan seorang perempuan daripada Korea, dan disitulah yang menyebabkan dia menjadi terkenal dan melalui dia menjadi seorang artis ke apa guys. Tapi yalah, dia terkenal sebab dia ini sebenarnya guys insta famous. Oke, dia bukanlah seorang artis. Dan dalam video yang kamu nampak, video pertama itu guys, bini dia sedang memakai pakaian tradisi dari suku kaum di Sarawak, orang Iban. Dan di sanalah si Raizal Ibrahim datang, dia rekam, dia masukkan dalam dia punya Insta story. Oke, lepas tu dia cakap lah semua yang di bagian pinggang tuh, di situ dia bilang itu duit shilling. Oke, itu bukanlah duit shilling, itu adalah tembaga untuk pengetahuan si Raizal Ibrahim. Dan dia cakap di bagian seluar dia kain buruk, lapis mesin basuh dia bilang, dan di bagian di leher dia cakap di sana itu adalah lapis TV pada tahun 70-an guys. Dan last part dia cakap dia pakai tali pinggang pengakap. Alright viewers, so sebelum kita masuk ke pembahasan dia, let's check it out. So macam begini guys, bila saya nampak video ni macam rasa macam marah pun ada. Sebab bila si Raizal cakap macam begitu, orang-orang di sekeliling dia pun kan guys ketawa, umpama dorang support apa yang dia buat. Tidaklah yang cakap macam begini guys. Oke, dia bilang, "Oi, jangan cakap macam tu, tidak bagus. Ini adalah baju tradisi. Oi, jangan cakap macam tu. Jangan ejek baju-baju tradisi. Oke, ini bukanlah baju ataupun pakaian yang tidak berharga." Oke, tidak guys, semua pun ketawa mendengar apa yang si Raizal cakap. So tidak support, cuma bini dia sajalah yang ada sedikit, ada kepahaman sedikit pasal baju-baju tradisi. So dia tahu, dia saya lihat pun dia tidak macam berapa lah apa yang si Raizal cakap tuh. Jadi orang yang di sekeliling dorang nih support lah apa yang si Raizal cakap guys. Itu yang saya rasa macam ada sakit hati sedikit. Sebab apa? Sebab tidak pun yang menasihati dia cakap macam begitu. Oke, untuk pengetahuan si Raizal, alright, jadi kalau saya ada silap kamu boleh betulkan. Oke, terutamanya orang-orang Sarawak. Oke, begini, baju yang dia pakai nih guys bukanlah senang untuk mau dicari. Oke, duit shilling yang si Raizal cakap dalam yang di pinggang itu, yang di pinggang bini si Raizal ini sebenarnya bukanlah duit shilling yang begitu-begitu saja guys. Itu adalah tembaga guys. Dan apa yang menyebabkan dia mahal guys, tenunan kain dia tuh yang menyebabkan dia mahal dan sangat jarang dan sangat susah untuk dicari pada masa sekarang. Oke, saya pernah nampak harga baju nih boleh mencecah Rp10.000. Betul gak guys? Dan untuk sewaan dia saja pun dalam majelis-majelis perkawinan di sana boleh mencecah Rp1.000 kah kalau saya silap. Oke, itu baru sewa guys, belum kau minta bikin. Kalau kau minta bikin, itulah harga dia boleh mencecah Rp10.000. Sebab dia punya tenunan kain pun cantik. Oke, biasalah kalau adat dia punya pemakaian adat nih sudah lama dan sudah dulu punya kan. Jadi dia punya harga pun meningkat disebabkan dengan adat dia. Maksud saya di sini, maksud saya adat tuh sudah lama tapi masih diamalkan pada zaman sekarang. So itu yang menyebabkan dia menjadi sangat mahal lagi. Oke, lepas si Raizal buat video begitu, terus dia dikecam guys. Oke, dia kasih keluar kenyataan ataupun statement, dia mau meminta maaf. Yang kononnya dia hanya bergurau guys. Oke guys, kalau kita mau bergurau janganlah sampai macam begini guys. Maksudnya yang bergurau janganlah melibatkan suku, kaum, melibatkan bangsa, agama.
Oke, kalau bergurau setakat begitu-gitu saja enggak apalah, tapi ini dia sudah melebihi lah, dia macam memburuk-burukkan pakaian tradisi suku kaum Iban di Sarawak guys. Oke, dia cakap lapis mesin basuh, dia cakap lapis TV 70-an. Lepas tu yang paling ada macam lawak plus bikin sakit ini guys. Dia bilang di sana yang dia pakai itu adalah tali pinggang pengakap guys. Baru dia ketawa lagi. Oke, itu bukanlah lawak guys. Oke, dia sudah cakap begitu, lepas tu dia ketawa-ketawa lagi, macam dia merendah-rendahkan pakaian tradisi suku kaum di Sarawak, yaitu Iban lah. Lagi bagus bini dia daripada dia. Sekolah tinggi-tinggi guys. Oke, sekolah sampai luar negara, tapi kebodohan tuh tetap bodoh juga. Oke, macam mana pun kau sekolah tinggi-tinggi, kalau kau tidak pandai hormat orang punya budaya, kau tidak pandai hormat orang punya kaum, sama juga bagus kau buang kau punya sekolah, kau buang kau punya sijil, pergi laut lah guys. Contohilah macam dia, sekolah tinggi, sekolah jauh-jauh, tapi dia punya perangai tidak pandai hormat agama orang, tidak pandai hormat budaya orang, tidak pandai hormat guys orang punya tradisi. Jadi dia belum nampak macam mana tradisi suku kaum di Sarawak dan di Sabah nih macam mana. Saya rasa dia belum pernah pergi sini. Oke, kalau kamu mau tengok, dia ni ada Instagram, jadi memang dia Insta famous lah. Oke, kau boleh tengok lah video-video dia di sana, gambar-gambar dia di sana, macam mana dia boleh jadi famous. Oke, saya ingat dulu dia ni adalah artis, tapi sebenarnya tidak. Saya kenal dorang pun melalui dorang punya channel, nama channel dorang tuh Durian Kimchi. Oke, jadi dari sanalah saya start mula kenal dorang, tapi saya kenal dia punya muka-muka sajalah. Kalau setakat nama tuh saya tidak kenal. So tidak sangka juga dong berperangai seperti begini guys, sengaja ataupun tidak sengaja mau famous kunon, lagi mau famous, mau viral lah kan, pok-pok viral lah begitu kan viewers. So dia buatlah Insta site macam tu, dia ejek-ejek macam tu. Jadi orang ni lepas tu dia sudah kena kecam baru meminta maaf. Dan ada satu komen guys, komen orang nih di posting yang dia sudah di viralkan nih, dia cakap bilang dia sudah meminta maaf, orang maafkan ke, dia bilang. Oke guys, macam begini saya macam. Oke, saya tentang apa yang dia komen begitu. Sebab apa? Orang bila dia sudah dikecam, bila dia sudah kena viral, baru dia meminta maaf. Kenapa? Sebelum dia buat benda yang sepatutnya dia tidak perlu buat guys, dia fikir dulu adakah benda nih melibatkan orang sekeliling, melibatkan agama, melibatkan budaya, melibatkan apa-apa benda lah yang tidak bagus. Oke, kenapa dia tidak pikir guys? Kenapa saya tentang betul orang yang komen, yang dia cakap tuh, dia bilang dia sudah meminta maaf, korang maafkan ke tak? Oke, lepas tu dia bilang sudahlah, dia sudah minta maaf. Bodoh lah orang macam begini guys. Sebab apa? Sebab apa saya tentang pasal tu lah guys. Bila dorang mau buat satu benda yang betul-betul menyebabkan marwah dorang ni tergadai, ataupun betul-betul menyebabkan dorang viral, dikecam abis malu, kayak baru dorang mengeluarkan statement meminta maaf, mengeluarkan video mau meminta maaf. Kenapa sebelum kamu buat benda begitu, kenapa kamu tidak pikir dulu? Kayak itulah dikatakan sekolah tinggi-tinggi, tapi kebodohan dia lagi tinggi dari sekolah dia guys. Lebih kurang begitulah. Sebelum dia buat, dia tidak pikir dulu yang apa yang dia buat nih boleh menyebabkan, contohnya resis, boleh menyebabkan pergaduhan, kayak boleh menyebabkan tidak kesenangan rakyat lah, tidak kesenangan orang-orang di luar sana yang pasal-pasal kebudayaan nih apa. Oke, jadi bila sudah dikecam di sanalah baru mau mengeluarkan statement meminta maaf. Bodoh orang. Beginilah style orang zaman sekarang guys. Bila dia sudah di viral kan, bila dia sudah di viral, dikecam, karena kasih kecam oleh orang-orang di luar sana, kemudian baru dia mengeluarkan statement meminta maaf. Oke, kalau bagi saya itu adalah salah satu taktik orang sekarang untuk mau viral guys. Sebab bila orang yang viral nih, dia cepat up, dia anak kasih viral kan, karena kasih post di mana-mana, di Facebook lah selalu orang cepat viral nih guys. Jadi bila dia sudah di viral, sudah orang tahu, oke, dan mungkin masa tuh followers dia sudah up, di sanalah dia nampak, oke, orang sudah memaki dia, oke, dia sudah sampai dia punya target, kemudian lepas itu baru dia kalau mengeluarkan statement meminta maaf. Oke, begitulah style orang sekarang, senang, macam dia makan kacang saja guys, buka kulit terus makan isi dia. Oke, begitu macam dia makan kacang saja. Orang yang mau viral sekarang nih, macam-macam yang orang buruk-burukan pasal agama, pasal budaya. Bila kita laporkan sama polis pun guys, walaupun orang ditangkap guys, tapi orang tidak akan dipenjara guys. Sebab case yang dorang buat bukanlah mencuri guys, bukanlah dorang ambil dadak ke apa semua, cuma buat case begini, dia akan dibawa ke balai, cuma dia direman dalam masa 2 hari. Lepas tu karena tanya itu, karena tanya ini, baru dia dikeluarkan dari penjara. Sebab apa yang dia buat itu tidaklah berat sangat, tapi satu, apa yang menyebabkan risiko terhadap individu yang buat macam begini, risiko besar adalah dia pasti akan dipukul guys. Ya itu kita tidak tahu, sebab orang di luar sana kita tidak tahu macam mana. Bila dorang sudah marah, dorang sudah berapi,
di hati dorang yang pasal kau buat benda begini, benda begitu yang boleh menyebabkan isu-isu perkauman. Jadi bila kau keluarkan pergi mana-mana, dorang sudah kecam kau, itu kau pasti akan dipukul. Dan adakah tidak sandinya kau di sana bila kau dipukul beramai-ramai, masuk hospital, masuk ICU. Kalau kau tidak cacat, enggak apa. Kalau tiba-tiba kau terus jadi cacat, oke, itu adalah risiko terbesar untuk orang yang berani buat macam begini guys. Oke, jadi si Rizal Ibrahim nih banyak orang marah pasal dia memburuk-burukan baju tradisi suku kaum di Sarawak nih guys. Oke, saya rasa guys mungkin dia tidak tahu betapa bernilainya baju-baju tradisi yang berada di Sabah, ada di Sarawak. Mungkin disebabkan dia sudah terlalu kaya, terlalu famous sampai budaya dia lupa. Oke, asal dia pun mungkin dia lupa sudah famous kan. Jadi adat dia lupa, semua apa dia lupa. Agama dia pun mungkin dia silap sikit dia lupa nih guys. Sebab apa Bibas? Kamu tengoklah orang-orang yang sudah maju nih, orang-orang yang sudah famous, dia pasti akan lupa dia punya tempat. Dia pasti akan lupa dia punya adat. Jadi di sanalah dia memburuk-burukan lah dia punya adat sendiri. Contoh lah kan, dia memburuk-burukan dia punya kebudayaan sendiri. Macam si Rizal. Oke, Rizal Ibrahim nih, bila kau tengok video dia, aduh memang bodoh lah guys, sangat bodoh lah. Nampak betul tidak berpelajaran guys. Nampak betul dia tidak tahu sejarah nih macam mana. Oke, sebab boleh-boleh dia cakapkan begitu, tali pinggang pengangkap apa semua, lapis mesin basuh. Oke, kain buruk dia bilang guys. Oke, duit shilling nih simpan dalam. Biasalah orang sudah famous. Oke, baju yang begitu pun baju yang bernilai, baju yang berharga, baju yang turun temurun, yang sangat susah dicari untuk zaman sekarang. Boleh-boleh dia cakap macam begitu guys. So viewers, inilah kalau orang sudah famous, kebodohan dia kan lagi tinggi guys daripada dia punya kepintaran. Oke, dia sebab apa? Dia sudah buta dengan dia punya kefamousan di Insta. Setakat Insta famous guys. Apalagi kalau dia jadi artis guys, mungkin baju tuh dia pijak-pijak kali. Oke, ini baru Insta famous sudah dia cakap begitu. Oke, saya ingat mula-mula nih guys, ini saya ingat dia ini adalah artis, tetapi tidak juga lah. Dia cuma Insta famous. Aha, oke. Kalau dia jadi artis guys, mungkin baju tradisi nih mungkin sudah dia bakar ataupun dia pijak-pijak. Sebab sudah tembirang kan, sudah famous. Jadi apapun dia sudah lupa. Ya begitu guys. Oke, jadi dia viral baru juga semalam dia viral. Ada orang kongsi dalam Facebook. So di sana saya dapat apa yang telah dia buat, benda yang sangat bodoh, yang menampakkan kebodohan diri dia sendiri apa yang dia cakap. Oke, bagus lagi bini dia yang orang Korea nih, hormat lagi di itu baju. Oke. So viewers, itu saja dalam video saya pada kali ini. Sekiranya Anda suka dengan video saya ini, jangan lupa share sama teman-teman Anda di luar sana. Dan satu lagi guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvi Engineer, dan hitlah button lonceng, hitlah button like. Yang paling penting viewers, hitlah button lonceng agar kamu tahu update video terbaru daripada saya. So viewers, bertemu lagi kita di next video saya. Peace.